Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bernapis Romirda dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul 6, yaitu tentang cross flow heat exchanger atau diartikan dengan tekanan, kecepatan, dan kalibrasi katup udara. Oke, di sini ada beberapa hal yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua landasan teori, yang ketiga metodologi, yang keempat hasil dan analisis, yang kelima kesimpulan dan saran. Oke, yang pertama pendahuluan. Latar belakangnya yaitu mengamati fenomena perpindahan panas dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, heat exchanger merupakan alat penukar perpindahan panas. Yang ketiga, sifat-sifat exchanger banyak digunakan di dunia industri. Yang keempat, ada berbagai macam alat penukar kalor. Selanjutnya yaitu tujuan praktikum. Tujuan praktikum kali ini yaitu memahami prinsip kerja dan mengoperasikan cross flow heat exchanger. Yang kedua, menghitung kecepatan saluran masuk dan kecepatan rata-rata melalui batang. Yang ketiga, menentukan kehilangan tekanan yang disebabkan oleh batang. Oke, selanjutnya yang kedua yaitu dasar teori. Pengertian heat exchanger. Heat exchanger atau alat penukar panas adalah suatu alat yang digunakan untuk memindahkan panas dari sistem ke sistem lain tanpa adanya perpindahan massa dan bisa berfungsi sebagai pemanas maupun pendingin. Biasanya, medium pemanas yang dipakai adalah air yang dipanaskan sebagai fluida panas dan air biasa sebagai air pendingin. Oke, selanjutnya. Tipe aliran pada heat exchanger. Yang pertama ada cross flow atau aliran silang, yaitu di mana suatu fluida mengalir tegak lurus dengan fluida lain. Yang kedua ada parallel flow atau disebut aliran searah, yaitu kedua fluida mengalir dalam heat exchanger dengan aliran yang searah. Yang ketiga counterflow, yaitu berlawanan dengan parallel flow. Kedua aliran fluida yang mengalir di dalam heat exchanger masuk dari arah yang berlawanan. Di sini ada persamaan dalam cross flow exchanger. Persamaan umum yang sering digunakan yaitu Bernoulli. Di sini bisa kita lihat ada rumusnya yaitu PT dikurang P0. PT-nya itu dimana tekanan total di pitot dan P0-nya tekanan statis. Sama dengan P per V kuadrat. P-nya itu kerapatan udara, V-nya itu kecepatan udara. Dari persamaan di samping, jika disesuaikan dengan variabel yang digunakan pada cross flow exchanger, maka menjadi PT dikurang PU sama dengan PV1 kuadrat per 2. Di mana PT-nya itu sama aja tekanan total di pitot, PU-nya itu tekanan udara statis hulu, dan V1-nya itu kecepatan udara upstream. Yang kedua yaitu PT dikurang PD. Di mana V2 kuadratnya itu kecepatan udara downstream. Oke, selanjutnya. Sedangkan untuk mendapatkan kecepatan udara upstream dan kecepatan udara downstream digunakan persamaan. Di sini ada dua persamaan yaitu
V1 dan V2. V1 nya itu akar 2 PT dikurang PU R T1 per PA, dimana 2 dikali PT nya itu tekanan total Lipitot, PU nya itu tekanan udara statis hulu, R nya itu kerapatan udara apa ya, kalau nggak salah, yaitu 287 dan T. Nah, per PA, PA nya itu tekanan barometrik. Nah, yang rumus kedua yaitu V2 sama dengan akar 2 dikali PT, PT nya itu tekanan total Lipitot dikurang PD, PD nya tekanan udara statis hilir, dikali R, R nya 287 dikali T, T per PA, PA nya itu tekanan barometrik. Nah, untuk menentukan kecepatan rata-ratanya itu ada dua rumus, yaitu V sama dengan 2V1. V1 nya itu kecepatan udara upstream. Nah, rumus kedua itu V sama dengan 1,11 dikali V1. V1 nya kecepatan udara upstream. Nah, untuk yang ketiga saya akan menjelaskan metodologi praktikum. Nah, bisa kalian lihat gambar cross flow heat exchanger. Nah, di sini ada berbagai nama-nama alatnya, yaitu air valve, pitot assembly, working searching, inlet cone, exhaust duct. Nah, di situ juga ada control and instrumental unit. Oke. Nah, di sini ada prosedur percobaan yang bisa kalian lihat di modul. Oke, next selanjutnya yaitu bab 4, yaitu hasil dan analisis. Nah, di sini bisa kalian lihat yaitu dalam praktikum itu ada dua, yaitu all root dan one root. Yang pertama yaitu all root. Nah, di sini yang didapat dalam praktikum itu yaitu ada delta P1 sama delta P2 dan T1. Nah, di situ bisa kita lihat dari bukaan katup 30 sampai 100 dan nah, bisa dilihat delta P1-nya 15 sampai 107 dan didapat delta P2. Nah, untuk mencari langsung saja untuk mencari V1 yaitu rumusnya akar 2 PT per PU atau disebut dengan delta P1 dikali R. R-nya yang tadi 287 dikali T1 per PA. Nah, langsung aja kita bagaimana cara menghitungnya. Yang pertama, mencari V1. Nah, kita gunakan salah satunya, misalnya bukaan katup udara saat 100%. Nah, di situ bisa kita lihat untuk mencari V1-nya itu gunain rumus tadi, 2 delta P1, 2 dikali delta P1 yaitu misalnya 107, R-nya itu 287 Joule kilogram per Kelvin dikali T1. Nah, T1-nya bisa kalian lihat yang sebelah paling kanan yaitu 302,4. Nah, per PA, PA-nya itu 10 pangkat 5. Nah, dihasilin dan hasilnya V1 itu untuk yang bukaan katup 100 yaitu 13,628.
Nah, untuk mencari seterusnya V1 sama seperti itu. Dan untuk mencari V2 yaitu rumusnya akar 2 PT dikurang PD. PT dikurang PD-nya itu bisa disebut juga dengan delta P2 dikali R dikali T1 per PA. Nah, langsung aja kita hitung, yaitu dengan cara mencari V2. 2 dikali delta P2, kita gunakan bukaan katup yang 100% ya. 494 dikali R-nya itu 287 dikali T1, T1-nya 302,4 per PA. PA-nya itu 10 pangkat 5. Nah, maka didapat hasilnya 29,283 untuk hasil V2. Dan untuk mencari V rata-ratanya itu, nah di sini kan kita yang Alroot. Jadi gunain rumus yang V sama dengan 2 dikali V1. Nah, V1-nya bisa 2 dikali V1. Nah, untuk mencari bukan katup udara 100, kita gunain V1-nya yang 13,628 dikali. Nah, maka didapat 27,256. Oke, selanjutnya. Nah, di sini yang one root. Nah, sama aja dengan all root. Nah, cuman bedanya di sini yaitu untuk mencari V rata-ratanya itu kan yang tadi kan all root, sekarang one root. Jadi rumus V rata-ratanya itu berbeda, yaitu 1,11 dikali V1. Nah, V1-nya misalnya kita gunain katup udara pas 100%, yaitu 21,758. Nah, di situ bisa kita lihat dikali 1,11, hasilnya 24,151. Nah, begitupun seterusnya. Nah, yang selanjutnya hasil analisis. Nah, bisa kalian lihat di grafik delta P2 terhadap delta P1. Dari gambar grafik di atas, dari gambar grafik ini dilihat jika perbandingan antara delta P2 terhadap delta P1 ketika all root, nilai terbesar berada pada delta P2, bukan pada delta P1. Ini dikarenakan nilai PD, tekanan statis downstream, yaitu downstreamnya itu lebih kecil daripada nilai PU, yaitu tekanan statis upstream, di mana nilai PT-nya itu 10 pangkat 5 Pascal. Nah, oke. Untuk selanjutnya yaitu grafik 2 delta P2 terhadap delta P1 one roots. Nah, pada grafik di atas atau grafik itu bisa kalian lihat jika perbandingan antara delta P2 terhadap delta P1 ketika one roots, nilai terbesar berada di delta P1, bukan pada delta P2. Nah, bisa kalian lihat itu naik. Hal ini dikarenakan nilai PU, tekanan upstream lebih kecil daripada nilai PD, yaitu tekanan downstream, di mana nilai PT-nya itu 10 pangkat 5 Pascal. Nah, oke, untuk grafik selanjutnya bukan katup terhadap delta P1 saat one root dan all root. Bukan katup terhadap delta P1, bisa kalian lihat grafik.
Dari gambar grafik itu terdapat jika nilai bukaan katup terhadap delta P1 ketika all roots lebih besar dibanding ketika one root. Nah, hal ini dikarenakan jika terdapat banyak root di area kerja atau lubang kerja saat fluida masuk atau saat bukaan katup, maka akan terjadi pemaksaan pada fluida tersebut yang mengakibatkan nilai tekanan delta P1 pada all root lebih besar jika dibanding dengan one root. Dan nilai bukaan katup pada saat 100% akan lebih besar dibanding dengan bukaan katup yang 30%. Nah, hal ini dikarenakan fluida yang masuk lebih besar saat bukaan katup mencapai maksimumnya yaitu 100%. Oke, nah yang terakhir kesimpulan dan saran. Nah, kesimpulan, semakin besar bukaan katup yang diberikan, maka semakin besar pula tekanan dan kecepatan aliran fluida. Yang kedua yaitu heat exchanger atau peralatan yang digunakan melakukan proses pertukaran kalor antara dua fluida. Nah, yang ketiga, jumlah roots mempengaruhi besarnya suatu aliran tekanan fluida. Jadi suatu dari jumlah rootnya itu mempengaruhi tekanan fluidanya. Nah, sarannya bisa kita lihat. Yang pertama, dalam pengambilan data praktikum hendaknya dilakukan dengan serius dan sesuai prosedur sehingga data yang didapatkan lebih tepat. Kekompakan dalam melakukan kerjasama praktikum maupun pengerjaan laporan harus ditingkatkan kembali. Nah, dalam praktikum pelaksanaan harap datang lebih tepat waktu. Dan yang keempat, biasanya membaca modul dan landasan teori sebelum melakukan praktikum. Dan sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.